Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, di dalam Islam ada beberapa cara membuang kesialan bagi seseorang yang selalu gagal dalam bisnisnya, karirnya, hingga cintanya. Dalam bisnis, karir, serta cinta terkadang dialami banyak orang, sehingga membuat mereka merasa hidupnya sial. Memang, kata sial itu banyak artinya dan maknanya, baik dari segi agama Islam maupun keyakinan masyarakat. Sial itu juga bisa berupa rezeki yang susah, jodoh yang susah, susahnya mendapat pekerjaan atau karir yang makin memburuk, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa sial itu tidak mujur, atau dalam kehidupannya seseorang itu selalu mendapati dirinya apes ataupun tidak beruntung. Misalnya saja, tiba-tiba saat berkendara, ban bocor, setelah itu kehabisan bensin, dan ketika sampai di tempat kerja, kena marah atasan. Jadi, sial ini terkesan adalah hal yang buruk yang terjadi secara berurutan. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk sangat sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Dan Allah juga sudah mentakdirkan semua umat manusia di muka bumi ini mendapat cobaan. Salah satunya ialah sial ataupun musibah. Namun, ada cara membuang kesialan menurut ajaran Islam agar hidup kita menjadi jauh lebih baik. Berikut ini cara membuang sial menurut Islam. Pertama, doa. Cara untuk membuang sial secara Islam yang bisa kita coba adalah berdoa. Nasib buruk ataupun sial yang dialami hambanya adalah bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Kedua, sedekah. Di dalam Islam, sedekah adalah termasuk tindakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah ini benar-benar menolak bala dan sial serta musibah lainnya. Ketiga, selalu berpikir sukses. Saat nasib buruk terus-menerus menimpa, wajar apabila seseorang merasa tidak berdaya dan susah untuk berpikir secara positif. Di saat kesialan menghantui, maka berdoalah kepada Allah di salat malammu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dari berbagai macam rintangan dan cobaan. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai ataupun ragu. Keempat, ridho orang tua. Orang tua adalah sosok yang penting dalam kehidupan kita semua. Setelah kita bertakwa dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saatnya kita mengumpulkan ridho dari orang tua.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika ridho Allah ada pada ridho orang tua dan murkanya ada pada murka kedua orang tua. Kelima, kesungguhan dan ketakwaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang bertakwa, maka Allah dijadikan baginya jalan keluar dan Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak terduga. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka akan dicukupkan nikmat dan kebutuhannya. Ini artinya kesungguhan dan keseriusan takwa umat manusia akan mengantarkan pada jalan yang lurus dan penuh keberkahan, serta menjauhkan dari peristiwa buruk di dalam kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.